Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mudi dari kelas B Sistem Operasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara download, kemudian juga cara install virtual machine yaitu VMware di Windows 10. Nah, jadi VMware ini merupakan salah satu aplikasi untuk menginstal operasi sistem di dalam operasi sistem secara virtual. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke bagian download dan instalasi. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan download dan instalasi dari software VMware. Oke, sekarang kita coba buka Google Chrome, kemudian kita coba masuk ke bagian download. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dengan cara seperti ini, VMware download for Windows 10. Oke, setelah itu dia akan diarahkan ke sini. Kita klik aja di bagian ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian Workstation 16 Pro for Windows. Kita klik download now, maka dia akan langsung mengunduh. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, kita coba masuk ke bagian download. Di sini karena saya sudah punya softwarenya, jadi saya akan pause. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya download itu tinggal tunggu aja sampai dia selesai. Jadi dia akan download softwarenya. Oke, sekarang mungkin kita bisa langsung ke software yang udah saya download tadi. Kita ke belakang dulu. Ke bagian downloads, kita masuk ke ini VMware. Dia yang tadi udah saya download, kita klik kanan run as administrator. Sekarang kita klik yes, jadi dia meminta persetujuan apakah kita menyetujui untuk menginstal software yang bisa melakukan perubahan pada device kita. Kita klik yes. Kita tunggu dia preparing untuk install. Oke, kita keluar dulu. Kita tunggu dia melakukan prepare. Oke, preparing to install. Oke, welcome to the VMware Workstation Pro Setup Wizard. Jadi ini adalah laman pertama yang akan muncul, yaitu semacam sambutan untuk ketika pertama kali ingin melakukan instalasi dari si VMware. The setup wizard will install VMware Workstation Pro on your computer. Click next to continue or cancel to exit the setup wizard. Jadi dia meminta kita untuk menekan tombol next untuk lanjut atau cancel untuk membatalkan setup wizard. Kemudian ini adalah info dari copyright-nya. Alright, Richard, this product is protected by US and international copyright and intellectual property laws. VMware products are covered by one or more patents listed at sini. Ini semacam cover atau perlindungan terhadap software VMware ini yang dilakukan oleh satu atau dua lebih orang tua. Kalau misalnya mau klik juga nggak apa-apa sih, nanti akan diarahkan ke web, bisa baca-baca kalau mau. Ini semacam info-info tentang proteksi dari si VMware-nya. Kemudian kita lanjut instalasi, kita klik next sesuai dengan perintah tadi. Kita klik next. Setelah itu ini adalah end user license agreement, jadi semacam persetujuan. Ketika kita mau melakukan instalasi VMware, kita kan memakai softwarenya nih. Kemudian ada persetujuan mereka semacam mencetak data kita atau apa. Jadi kita harus melakukan persetujuan terlebih dahulu. Pertama adalah VMware End User License Agreement, persetujuan lisensi. Setelah itu ini please note that the term of this user license agreement shall govern your use of the software regardless of any terms that may appear during the installation of the software. Jadi ini tolong perhatikan bahwa terms dari aplikasi ini itu adalah mungkin saja mengatur
penggunaan dari si software ini, dan juga mungkin bisa muncul suatu saat setelah instalasi dari software. Kemudian kita juga harus memperhatikan hal lain seperti by downloading, installing, or using the software. Jadi kita sebagai individu atau legal entity itu menyetujui apapun terms dari si software ini. Jadi mungkin nanti bisa dibaca juga kalau install. Kemudian ada evaluation license, kemudian juga ada definitionnya, ini banyak affiliate juga, documentation, guest operating system, intellectual property right, ini semuanya lisensinya. Lisensi means license granted under section. Kemudian license key, ini semacam serial number untuk melakukan aktivasi, karena sepertinya ini berbayar firmware. Jadi kita punya masa buat trial terlebih dahulu. Ini ada license term, jadi aturan dari lisensinya, license type, open source software, kemudian order, ini banyak sampai ke bawah. Kalau mau baca juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya melakukan instalasi, untuk membaca terms and agreement-nya. Setelah itu kita klik accept, jadi kita menerima terms-nya. Kita klik next. Setelah itu di sini ada, kita klik next lagi, add firmware workstation console tools in the system pad. Jadi kita nambahkan firmware ini di system pad kita, maksudnya di folder, di alamat dari si foldernya. Kita klik next, tambah perubahan, klik next lagi. Kemudian ini adalah kita menyetujui dia untuk tampil di desktop, artinya di desktop kita di sini. Untuk dia tampil di sini, start menu folder, jadi dia juga akan muncul di bagian start menu. Kalau kita ngeklik ini atau nyentang ini, oke, kita centang aja biar dia muncul. Oke, setelah itu kita klik install, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, cepat juga. Copying files. Oke, dia sedang melakukan proses instalasi. Oke, udah mau 1 menit. Jadi instalasinya lumayan cepat karena softwarenya juga nggak terlalu berat. Kalau tadi kita lihat di ukurannya juga sekitar 600 MB dan tidak ada tambahan file yang harus di-download lagi atau dikonfigurasi, jadi tinggal langsung pakai. Mungkin nanti kalau misalnya mau install OS di dalamnya, kita harus download ISO-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik next atau finish aja untuk menyelesaikan instalasi. Setelah itu kita lihat dia muncul di bagian desktop karena tadi kita centang, kemudian kita lihat di start menu, harusnya dia muncul. Bukan di sini ternyata. Firmware muncul di start menu. Oke. Sekarang kita akan coba buka firmware kita untuk melakukan cek dan recheck. Double klik aja. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Klik 2 kali tadi. Oke. Klik lagi ternyata. Oke. Jadi di sini ada beberapa semacam tombol-tombol shooting file untuk membuat virtual machine baru, atau membuat new window, atau membuka apa yang sudah kita buat sebelumnya, scan for virtual machine, close tab, connect to server dan sebagainya. Bisa exit juga dari sini. Kemudian juga edit, ini juga ada copy paste, kemudian ada view untuk melihat dalam full screen. Kalau kita full screen, biasanya escape buat kembali. Atau enggak, kita di sini aja. Oke, dia kembali lagi. VM virtual machine-nya itu ada power, kemudian removable, pause dan sebagainya, ada tab juga. Setelah itu di sini ada my computer, itu untuk melihat menu utama. Ternyata belum ada apa-apa. Kemudian ada share virtual, di sini juga belum ada apa-apa karena kita baru install. Setelah itu kita lihat di bagian home, tadi ada pilihan
get license key, kemudian enter license key. Ini get a license key ini kalau misalnya kita mau ngambil lisensi, ini kalau misalnya kita mau masukkan lisensi yang udah kita punya. Ini connect to the server, open virtual machine sudah dibuat, kemudian ini create new virtual machine kalau misalnya belum buat. Oke, mungkin itu proses download dan instalasi dari firmware dan juga review sedikit tentang software firmware ini. Jadi saya Mas Mudi dari sistem operasi kelas B. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.